Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita dipertemukan hari ini dalam ruang virtual Zoom dalam rangka menyelenggarakan sebuah seminar yang sangat penting dan menyentuh hati. Seminar ini mengangkat tema kehilangan suara akibat luka bullying. Di tengah maraknya kasus perundungan yang sering dianggap hal biasa, seminar ini hadir sebagai bentuk kepedulian dan upaya bersama untuk memahami bentuk bahwa bully bisa berdampak sangat serius, bahkan merusak kehidupan seseorang. Adapun susunan acara kita hari ini, yang pertama sambutan dari ketua panitia, kedua penyampaian materi oleh pembicara, ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Mari kita buka acara ini dengan penuh kesadaran dan hati yang terbuka. Selanjutnya, kepada Ketua Panitia, Saudara M. Kresna Wijaya, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh para peserta seminar. Saya selaku pribadi merasa sangat bangga atas antusias teman-teman yang hadir pada hari ini. Kita hidup di zaman di mana teknologi berkembang pesat, tapi seringkali empati kita tertinggal. Kasus bullying bukan hanya terjadi secara langsung, tetapi juga di media sosial. Dan yang sangat menyedihkan, dampaknya bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah nyata yang membuka mata dan hati kita. Harapannya ke depan, seminar ini bukan hanya menjadi bahan diskusi saja, tetapi juga menjadi awal dari perubahan. Mari kita jadikan acara ini sebagai momen refleksi dan pembelajaran. Itulah kata sambutan saya yang singkat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia atas sambutannya yang luar biasa. Baik, langsung kita saja masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, Saudari Cika Astiviani. Beliau akan menyampaikan kisah nyata tentang seseorang yang mengalami dampak berat akibat bullying. Kepada Saudari Cika, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada moderator dan panitia yang telah mempersilahkan saya berbicara untuk mengisi kegiatan seminar pada hari ini. Perkenalkan, saya Cika Astiviani dari Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tema dengan judul Suara yang Hilang Karena Luka Bullying. Bayangkan seorang anak kecil yang tumbuh normal, ceria, dan penuh mimpi. Yang suaranya pernah mengisi rumah dengan tawanya, dan tangannya pernah melambai semangat menyapa dunia. Tapi kini, dia hanya bisa diam, bisu, dan tidak mampu lagi mendengar. Baiklah teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi satu kisah nyata. Kisah dari seorang yang saya kenal. Kami banyak berbagi cerita, tapi ada satu fakta yang membuat hati saya remuk. Dia adalah korban bullying, dan kini menjadi seorang tunarungu dan tunawicara. Padahal, ketika dia kecil, dia adalah yang normal. Tapi ketika SMA, semuanya berubah. Ketika dia kecil, dia tidak berbeda dengan kita. Dia bisa mendengar, dia bisa berbicara. Tapi ketika menginjak sekolah menengah atas, di mana di masa seseorang itu harusnya berkembang dan menemukan jati dirinya, dia justru dihantam hebat oleh perlakuan kejam oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya. Ejekan yang terus-menerus, dorongan fisik yang menyakitkan, tatapan meremehkan yang menusuk sampai ke jiwa, bahkan kata-kata kasar seperti pisau. Tak terlihat, tapi bisa membunuh secara perlahan. Badannya tidak luka, tapi jiwanya hancur. Dan atas permasalahan itu, sistem sarafnya terganggu, sehingga dia tidak bisa lagi berbicara, dan pendengarannya pun terganggu. Teman-teman sekalian, inilah wajah lain dari bullying. Bukan hanya sekedar menyakiti perasaan,
tapi juga menghancurkan kehidupan. Bukan hanya sekedar ejekan, cacian, makian, dan remaja, tapi adalah suatu tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang apabila dilakukan secara terus-menerus akan melahirkan korban-korban bisu lainnya yang hidup dalam ketakutan. Untuk itu, hari ini saya berbicara bukan hanya menggunakan mulut saya, tapi dengan suara teman-teman saya yang tak mampu lagi disuarakan. Saya ingin kita semua sadar bahwa setiap perkataan, setiap tindakan kita itu memiliki dampak. Apakah dampaknya itu menyembuhkan atau justru menghancurkan orang lain? Kita tak pernah tahu di luar sana itu seberapa banyak orang yang menutupi lukanya dengan tertawa. Seberapa banyak orang di luar sana yang tak mampu lagi menyuarakan isi hatinya karena suatu traumatis yang terjadi pada hidupnya. Untuk itu, marilah kita jauh lebih menghargai orang lain. Karena suara yang kita punya hari ini bisa menjadi suatu kekuatan untuk menyampaikan kebaikan yang tak bisa lagi disampaikan bagi mereka. yang tak lagi bersuara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi suatu motivasi untuk kita sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Saudari Cika atas penyampaian yang begitu dalam dan menyentuh hati. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya mengangkat tangannya. Baiklah, di sini saya Nasya ingin Ya, bertanya. Nasya Aprilia, Ya, silahkan. betul. Saya ingin bertanya, kadang orang bilang itu cuma bercanda, tapi korban merasa disakiti. Bagaimana cara membedakan antara candaan dan bulian? Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Nasya. Pertanyaan yang sangat penting ya ini. Jadi, candaan itu membuat orang tertawa bersama, tapi membuat seseorang menjadi objek tertawaan. Nah, kalau seseorang itu tidak merasa nyaman, itu sudah bukan candaan ya. Jadi, jangan anggap enteng ekspresi wajah orang lain yang tiba-tiba berubah. Atau tawa yang dipaksakan. Itu bisa jadi tanda lister yang jadi. Jadi, kalau kita ragu, bisa kita tanyakan kepada orang tersebut bahwa tadi aku bercanda, kamu nggak bikin nggak nyaman ya. Nah, karena kata-kata itu bisa menjadi saya, bisa menjadi penyakit atau justru bisa menyakiti perasaan orang lain. Jadi, mari kita bicara dengan empati, bukan dengan impuls. Terima kasih. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kita lanjut. Sebelumnya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang penuh makna dan reflektif dari Saudari Cika. Teman-teman, kita telah sampai di penghujungan acara. Mari kita jadikan seminar ini sebagai awal untuk lebih peduli, lebih bijak, dan lebih sadar bahwa setiap kata yang kita ucapkan bisa menjadi pelindung atau pisau bagi orang lain. Saya Winda Mayangsari selaku moderator meminta maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa dan tetap bersuara kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah Seorang remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap Timur yang yang diduga diduga menjadi viral korban menjadi perundungan kasus ini teman dengan sekolahnya memanggil telah sejumlah pihak bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang ini. pada anak dalam upaya pencarian jati diri.